Tahukah kalian bahwa negara Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang dimana warga negaranya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi? Nah, terlepas dari itu semua, tentunya sistem pendidikan yang berlaku di negara Jepang pastinya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dari warga negaranya. Untuk itu, saya Nurabiah Oktaviani akan memberikan sedikit ulasan tentang bagaimana sih perbandingan antara sistem pendidikan yang berlaku di Jepang dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan mengulas dari yang paling mendasar dulu. Nah, di Jepang biasanya sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan yang di Jepang. Baik di Jepang maupun di Indonesia, mereka sama-sama mempunyai pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, terus apa sih yang membedakan di antara keduanya? Nah, di Jepang biasanya pada anak umur dari 0 hingga 3 tahun awal itu biasanya hanya dibekali dengan pelajaran yang berkaitan dengan moral, tata krama, sopan santun, dan salah satunya itu kedisiplinan. Nah, sedangkan di Indonesia biasanya dari umur pendidikan anak usia dini, dari umur 0 sampai 4 tahun biasanya sudah mulai diajarkan dengan angka, huruf, dan lain-lain. Nah, kemudian ke jenjang selanjutnya, jenjang sekolah dasar, baik di Jepang maupun di Indonesia juga mempunyai sekolah dasar. Nah, namun dalam dalam tahun ajarannya itu, kalau di Indonesia biasanya hanya dibagi dengan 2 semester, sedangkan di Jepang itu mereka mempunyai 3 semester atau biasa disebut dengan 3 caturwulan. Yang mana 3 caturwulan tersebut biasanya dibagi berdasarkan musim, baik itu musim gugur, musim salju, dan musim panas. Nah, namun ketika mereka menginjak setara dengan di Indonesia itu kelas 4 sekolah dasar, itu baru mereka mulai dijejali dengan pelajaran-pelajaran umum. Nah, biasanya di Jepang juga ketika anak berada di tingkatan kelas 4 sekolah dasar itu baru dilaksanakan ujian. Nah, berbeda dengan di Indonesia, biasanya dari kelas 1 itu biasanya sudah mulai dijejali dengan mata pelajaran seperti membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang menarik nih, ada ketika di Jepang itu tingkatan sekolah taman kanak-kanak, kalau di Indonesia itu disebutnya, kalau di Jepang itu dibagi menjadi 2 jadwal seperti itu. Nah, yang pertama itu biasanya dari sekitar jam 7 sampai jam 15, dan yang jenis lainnya itu dari jam 8 sampai jam 19. Kenapa sih berbeda? Iya, berbeda karena biasanya yang waktu sekolahnya lebih lama itu diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki orang tua yang dimana kedua orang tuanya itu biasanya bekerja, kedua-duanya bekerja, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa kedua orang tua mereka tersebut memang bekerja kedua-duanya. Nah, sedangkan yang jenis satunya yang jam pelajarannya lebih pendek itu biasanya seperti orang tua normal pada umumnya yang hanya salah satunya bekerja. Sedangkan di Indonesia itu sama rata, dari pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak itu sama, tidak ada yang dibedakan jam pelajarannya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang sistem kurikulum yang ada di Jepang dan sistem kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia itu seiring pergantian Menteri Pendidikan, biasanya kurikulum yang dijalankan itu juga berbeda-beda. Nah, mulai dari KTSP, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, dan sebagainya. Itu biasanya berkaitan dengan Menteri Pendidikan yang menjabat pada saat itu. Namun di Jepang itu biasanya
kurang lebih sama dengan yang di Indonesia. Mereka juga ada menteri pendidikannya, namun tidak sesering di Indonesia. Sistemnya itu, kurikulum yang mereka jalankan itu berubah-ubah. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau di Indonesia itu menyesuaikan perkembangan zaman. Dan sejatinya kalau kurikulum 2013 yang paling terbaru yang revisi atau 2017 revisi itu mulai menekankan poin-poin di mana para guru tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tapi juga dari aspek afektif dan psikomotorik. Nah, sedangkan di Jepang ini kurikulum yang mereka jalankan itu biasanya lebih mengutamakan afektif, kognitif, kemudian psikomotorik. Sangat berbeda bukan dengan yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena itu tadi pendidikan di Jepang itu lebih mengedepankan tata cara berperilaku, tata krama, sopan santun, dan lain-lain. Jadi biasanya nilai-nilai yang digunakan, yang didapat ketika ujian itu baru mereka pakai ketika ingin memasuki jenjang sekolah selanjutnya, misalkan ingin masuk ke jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, namun di Indonesia ini yang saya tangkap ya, lebih mengedepankan aspek kognitif, afektif, kemudian psikomotorik. Nah, tentunya hal tersebut juga kurang lebihnya berpengaruh kepada hasil dari proses pendidikan tersebut, yang mana biasanya kalau di Jepang itu mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin. Misalkan ada contoh di mana misalkan ada ketika siswa di Jepang itu terlambat, mereka biasanya menulis perjanjian yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengulanginya lagi. Nah, berbeda dengan di Indonesia, biasanya kalau ada siswa yang terlambat, itu hukumannya berupa misalkan membersihkan sekolah dan lain-lain. Nah, kemudian dengan sistem yang berlaku di kebanyakan di sekolah di Jepang tersebut juga misalkan kegiatan kebersihan itu tidak ada petugas kebersihan yang berlaku yang dipekerjakan di sekolah. Berbeda dengan di Indonesia, biasanya ada beberapa petugas kebersihan yang bertugas di sekolah. Nah, kenapa sih Jepang memberlakukan hal tersebut? Ya karena itu tadi, mereka ingin anak-anak yang sekolah itu bisa bekerja sama, bisa bergotong royong, mandiri, serta disiplin. Jadi biasanya mereka sendiri yang membersihkan sekolah mereka bersama-sama. Kemudian tentang apa lagi ya? Pelajaran. Nah, iya. Dari segi pelajaran pun Indonesia dan Jepang berbeda. Mata pelajaran di Jepang itu lebih sedikit dibandingkan dengan mata pelajaran yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Jepang itu lebih mengutamakan siswanya itu untuk fokus ke bidang yang mereka minati. Sedangkan kalau di Indonesia seperti hal yang kita tahu bahwa siswa itu kebanyakan dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Nah, padahal kita sudah tahu bahwa anak-anak itu biasanya terlahir dengan minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja yang membuat berbeda antara sistem pendidikan yang ada di Jepang dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara maju seperti Jepang dan lain-lain. Kenapa? Karena untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia tersendiri. Baiklah, sekian ulasan dari saya. Terima kasih.